eh, keyakinan atau anggapan atau kata lainnya adalah paradigma bahwa yang namanya kerja itu adalah yang harus berangkat pagi dan pulang sore, yang harus pakai absensi, yang harus berstruktur, berorganisasi, berseragam. Dan ketika seseorang beraktivitas menghasilkan income atau uang tanpa didasari atau memenuhi syarat seperti anggapan-anggapan di atas, biasanya belum dikatakan bekerja. Semua hal tersebut mulai bergeser dengan semakin kompleksnya permasalahan di dunia ya. Seperti halnya orang yang berternak kenari ya, dia akan malu-malu mengakui kalau ditanya, apakah itu kerjaanmu? Tentu dia akan menjawab, itu cuma mengisi waktu ya. Padahal seharusnya dia bangga dengan profesinya. Kenapa begitu? Karena dia belum percaya diri kalau ternak kenari itu bisa bikin bangga atau merasa minder kalau dikatakan pengangguran. Kegiatannya hanya main-main dengan burung kenari. Seperti itulah permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Oke lah, mari kita analisa hobi yang satu ini ya. Kenapa kok banyak orang yang masih ragu atau masih minder mengatakan bahwa inilah kerjaanku ya. Kita coba membayangkan aja ya, coba membayangkan apabila ternak dengan modal 30 ekor indukan ya, atau babon loper saja ya, atau loper ya, atau lokal ya, dan dengan pejantan 10 ekor. Itu analisa awal kita, coba kita hitung ya sekarang ya. Dari harga betina, karena kita akan berternak 30 ekor ya, harga betina itu biasanya 125.000 ya. Kita kalikan 30 ekor sama dengan 3.750.000 ya. Terus kita beli pejantan yang cerah loperan aja ya, kita dapat harga 250 lah ya, kali 10 sama dengan 2.500.000. Kita beli pok-pokan untuk indukannya, satu pok itu biasanya 50.000 yang kayu itu ya, yang dari bambu itu, kali 30 itu total 1.500.000. Terus sangkar engkel untuk pejantan itu kita cari yang murah aja, maksimal harga 125.000 ya, kalikan 10 ketemu 1.250.000 ya. Nah, total keseluruhan itu kita dapat dapat hitungan 9 juta ya. Jadi modal awal itu kita 9 juta. Kalau digenapkan aja mungkin kita pakai modal 10 juta gitulah ya. Yang 1 juta untuk keperluan sebelum produksi kan kita butuh biaya-biaya seperti makan, sayur, makanan ya, kena riset ya makanannya ya, sayur, telur, dan ekstra puding lainnya ya. Kita coba menganalisa di tahun pertama ya. Katakanlah diambil rata-rata aja ya, satu ekor betina itu punya anak 2. Padahal kalau lokal atau loper anak bisa mencapai 4 sampai 5 ekor ya. Tapi kita ambil rata-ratanya aja, gak usah muluk-muluk, jadi 2 aja. Satu betina menghasilkan 2 ekor paut ya. Dalam kurun waktu 2 bulan dari proses bertelur, mengeram, menetas, dan muar. Jadi kita pakai patokan waktu 2 bulan ya produksi itu ya, dari bertelur, mengeram, terus indukannya itu meloloh atau mengasuh anaknya sampai dia muar, itu kita hitung 2 bulan lah ya. Jadi kalau dihitung-hitung, jadi selama 1 tahun 1 ekor indukan bisa beranak 6 kali ya. Jadi karena 2 bulan akan ada 12 bulan 1 tahun. Jadi kalau proses produksi itu 1
butuh 2 bulan, berarti selama 1 tahun kita bisa 6 kali produksi ya. Artinya seperti ini pemirsa, 2 ekor paut itu kalau kita kalikan 30 ekor betina babon ya, ketemunya itu 60 ekor. Nah, kita bisa mendapatkan, insya Allah mendapatkan 60 ekor 60 ekor dari 30 indukan. Terus selama 1 tahun kita kalikan 6 ya, karena kita produksi hanya bisa 6 kali dalam 1 tahun, sama dengan 360 ekor paut ya. Dari dalam 1 tahun itu kita mendapatkan 360 ekor paut. Katakanlah kita jual 1 ekor paut dengan harga 80 ya. Nah, kita lagi-lagi kita ambil yang tengah-tengahnya. Harga paut itu kan bisa 50 sampai 125 ya, lihat warna dan postur ya. Kita menjual itu dari harga itu dari warna aja. Bisa dari warna itu harga bisa muncul harga gitu. Jadi 80.000 kali 360 ekor, jadi ketemu 28.800.000. Ini hasil dari kita ya, peternak dari 30 ekor babon selama 1 tahun ya, itu hasil kita ya. Itu kalau kita hitung rata-rata, karena jumlah paut bisa bertambah dan harga juga kita ambil tengah-tengahnya, artinya dalam setahun penghasilan 28 juta itu bisa bertambah ya, bisa bertambah. Kalau kita hitung pendapatan per bulan ya, pendapatan per bulan itu 2 ekor paut kali 30, jadi 60 ekor ya, 60 ekor paut kita kasih harga 80.000 per ekor kali 60 ya, jadi ketemunya 2 bulan itu 4.800.000. Kalau dibagi 2 itu ketemu 2.400.000 per bulan. Jadi pendapatan kita itu 2.400.000 per bulan. Itu kita lagi-lagi ambil tengah-tengahnya ya. Artinya segini pemirsa, kalau kita menghitung untung nggak kira-kira dari modal awal ini. Artinya dalam setahun itu kan penghasilan kita 28.800.000 ya, dan modal awal tadi kan ketemu 10 juta, jadi masih ada laba 18.800.000 itu dalam 1 tahun ya. Jadi untuk tahun kedua itu kita sudah tidak menghitung modal awal lagi ya. Lumayan lah ya untuk pengangguran seperti kita ini ya. Orang kan menganggap kita pengangguran, jadi ya lumayan juga penghasilan 2.400.000 tiap bulan ya, kalau dihitung per bulannya ya. Itu kerja tidak full 8 jam seperti orang kerja pada umumnya. Kita hitung dan nilai segitu itu cukup lah untuk kita hidup sederhana ya. Pengangguran masa hidupnya mau mewah kan ya, jadi mau hidupnya sederhana lagi ya. Lalu dimana lagi kita minder mau mengatakan kerja saya ternak burung kenari. Demikianlah ya analisa kali ini ya. Kan ada yang bilang gini, tidak semudah itu Mas atau Pak. Iya memang ini bisa dikatakan hanya pembangkit semangat ya, agar kita bangga jadi wirausaha. Dan hitungan ini setelah kita mengerti seluk-beluk ternak kenari ya, dan semuanya dikembalikan kepada Anda ya. Bukankah setiap yang akan kita kerjakan itu butuh analisa dan perencanaan ya, termasuk beternak kenari, agar tidak asal jalan ya. Ada sedikitlah profesional lah ya gitu ya. Kita hitung-hitung, kita analisa, lalu kita kerjakan ya, seperti itu ya.